Maka Nabi mengajarkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, antara lain adalah bersiwak. Bukan qaf, pakai kaf ya, siwak. Saking sunnahnya yang namanya siwak ini, sampai Nabi mengatakan laula an asyukka ala ummati, andai saja tidak menjadi berat, tidak menjadi sulit bagi umatku, andai saja tidak menjadi sulit, la amartuhum bisiwakin ma'kulli wudu'in, pasti aku akan wajibkan umatku untuk bersiwak setiap dia hendak berwudu, sholat, bangun tidur. Ini 3 kesempatan berubah bau mulut. Ini waktu-waktu yang sangat dianjurkan, bahkan hampir-hampir diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi manfaat yang lainnya. Sekali lagi, rumusnya adalah Nabi pasti mengajarkan sesuatu yang bermanfaat untuk umatnya. Maka kita tidak boleh mengatakan pikir-pikir dulu. Kalau Nabi sudah melakukannya, jangan pikir-pikir kita umatnya untuk melakukannya. Ya, kalau Nabi sudah perintahkan, jangan bilang pikir-pikir dulu. Makanya Allah gunakan ati'ullah wa ati'ur rasul. Kalau perintah itu dari Allah, dari Nabi, itu menggunakan ati'u, taat. Sami'na wa ata'na. Tidak perlu mikir-mikir kalau Nabi sudah perintahkan. Kalau yang perintahkan sultan, mikir dulu, benar enggak ini gitu ya. Tapi kalau ini perintah Nabi, pasti perintah Nabi itu sangat bermanfaat. Ya. Manfaat dan fadilah yang paling kita harapkan dari siwak itu seperti dalam hadis ini adalah as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi. Jadi siwak itu membersihkan mulut dan mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah. Jadi siwak itu mendatangkan ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, nggak ada di dunia ini yang bisa menyakiti kita. Karena pencipta kita itu sudah ridho. Ya. Apalagi orang-orang jahat nggak akan pernah bisa menyakiti kita. Makhluk-makhluk jahat tidak akan bisa masuk dalam diri kita kalau sudah mendapatkan ridho Allah. Nah, di antara amal aktivitas yang dapat mengundang ridho Allah adalah siwak. Siwak itu sangat gampang, tapi diremehkan oleh kita ini. Mungkin kalau tahajud berat ya, untuk bangun malam itu berat. Tapi kalau siwak ini sangat gampang, tidak perlu kita jaga malam untuk melakukannya. Kapanpun, setiap saat. Bahkan kalau kalian nanti mudah-mudahan dinasibkan ke Mekah Madinah ya. Amin. Kalian akan lihat polisi-polisi yang jaga saf, yang mengatur saf, yang mengatur lalu lalang masuknya orang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu tidak pernah lepas siwaknya. Ada siwak kecil itu ya, kayu siwak itu. Itu di mulut tetap sambil dia mengatur jamaah. Ini siwak. Dan siwak ini sangat dianjurkan dalam 3 hal. Yang pertama, ketika hendak berwudu, sebelum kita
mulai wudhu itu siwak dulu. Ya, siwak. Kalaupun kita tidak punya kayu khusus siwak itu, bisa pakai benda-benda lain ya yang bisa membersihkan mulut. Kalau orang-orang tua kita terdahulu itu pakai bata merah itu. Bata merah itu ditotok-totok gitu ya. Nah, kemudian itu dipakai. Ya. Dan itu lebih sehat, lebih apa istilahnya? Higienis. Ya. Dan mengapa tanah itu menjadi alat bersuci paling ampuh? Nabi menggunakan kalau bejana kalian, pakaian kalian, alat-alat minum kalian itu pernah dijilat anjing atau babi, maka cara mensucikannya dengan 7 kali basuhan, yang 1 kalinya itu harus bercampur dengan tanah. Perhatikan, dengar dulu. Tanah. Ya. Dan ini pernah dilakukan penelitian oleh orang pinter, orang yang sudah melakukan penelitian, orang yang profesor. Mengapa Nabi itu memilih tanah? Kan sekarang sudah ada deterjen. Masa tidak lebih ampuh deterjen itu untuk membersihkan, menghilangkan bakteri-bakteri bekas najis mughalazah itu? Maka dilakukanlah riset. Menaruh 2 bejana, 2 piring, kemudian disuruh anjing itu untuk menjilatnya, dua-duanya. Ya. Kemudian yang satunya dicuci dengan cara Islam tadi, dengan salah satu dari 7 kali basuhan itu ada tanahnya. Kemudian yang satunya pakai deterjen langsung. Yang ini kelihatan kinclong memang, udah celing gitu ya. Ya, begitu diteropong pakai mikroskop ya, teleskop, mikroskop, memperbesar sesuatu yang tidak tampak oleh mata biasa ini bisa diteropong oleh alat itu. Dilihat di piring yang dicuci dengan deterjen ini, ternyata masih banyak terlihat bakteri-bakteri di sana. Begitu dia teropong yang piring yang hanya dicuci dengan tadi itu, dengan cara hadis Nabi, dengan cara syariat itu, ternyata bersih, betul-betul bersih, tidak tampak sedikit pun bakteri dari alat itu. Makanya apapun yang diajarkan Nabi tidak ada celahnya. Tentunya tanah yang bisa dipakai bersuci itu tanah yang belum bercampur dengan najis. Yaitu tanah yang belum terkontaminasi oleh benda-benda najis. Makanya kalau tayamum itu ya, ambillah debu ataupun tanah yang di situ tidak bercampur dengan kandang ayam, tidak bercampur kandang sapi, tidak. Tapi memang tanah murni itu yang bisa dipakai bersuci, bertayamum, dan juga tadi mensucikan benda najis. Oke, nah kita kan hidup ini ingin apa? Ingin dicintai Allah kan? Nah sekarang Nabi mengajarkan satu cara untuk mendatangkan cintanya Allah, yaitu siwak. Pak Guru akan lihat di kelas ini siapa yang betul-betul ingin dicintai Allah. Maka nanti ketika wudhu siwak ndak anak ini. Ketika mau sholat siwak ndak anak ini. Ketika bangun tidur siwak ndak anak ini. Ya. Ketika pergi sekolah siwak ndak dulu gitu. Kalau ndak bisa seperti orang-orang di Madinah Arab itu setiap saat paling tidak di 3 hal tadi. Hendak wudhu, ketika hendak sholat, ketika berubah bau mulut. Itu 3 hal. Ketika bangun tidur itu kan biasa berubah bau mulut kita. Bangun itu siwak. Oke. Nah, perhatikan. Kalaupun kalian tidak punya kayu siwak,
Buatlah pakai kayu yang kalian punya, boleh pakai akar-akar pohon, boleh pakai, bahkan kalaupun kita tidak punya khusus alat siwak itu, boleh menggunakan ujung baju kita ini ya menjadi siwak kita. Pokoknya kita lupa bawa siwak ya, karena bawa siwak, begitu kita mau sholat ya gosok dulu baru Allahu Akbar, menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan diremehkan. Kelihatannya remeh ya, kok hanya gosok gigi kok dapat ridho Allah. Inilah bukti bahwa seremeh apapun kita anggap ucapan Nabi itu bisa mendatangkan ridho Allah. Syaratnya adalah Nabi yang perintahkan. Syaratnya perbuatan yang kita anggap ringan itu, remeh-temeh itu bisa mendatangkan ridho Allah adalah Nabi yang perintahkan dan contohkan. Tapi kalau dibuat oleh manusia biasa, oleh orang lain, belum tentu. Ini sekaligus menguji keyakinan kita. Benar tak Nabi itu dicintai Allah? Ya benar dong. Maka kalau ingin dicintai Allah, cintai Nabi. Salah satu cara mencintai Nabi adalah cinta siwak. Manfaat lainnya daripada siwak ini adalah memasehkan bacaan kita. Kalau mau paseh bacaanmu, rajin-rajin siwak. Paseh menyebut huruf alif sampai dengan ya itu dengan benar sesuai kaedahnya, maka siwak ini. Makanya lisanul Arabi itu, lisannya orang Arab itu tidak bisa kita kejar dia. Bagaimana dia membunyikan ain, bagaimana sa, sya, sa. Maka kita belajar bagaimana orang Arab itu menyebut huruf itu. Yang paling fasih menyebut huruf-huruf Al-Quran, huruf Arab itu adalah orang Arab. Iya. Dan Allah memilih bahasa Arab menjadi bahasa Al-Quran. Allah memilih bahasa Arab menjadi bahasa surga. Maka kita wajib belajar bahasa Arab. Paling tidak bacaan sholat kita benar sesuai dengan lisanul Arabi. Kenapa? Tergantung konteksnya. Ya, tergantung apa yang diomongkan sih. Oke, perhatikan. Ini loh maksudnya. Bagus pertanyaannya itu. Jangan sampai nanti setiap orang Arab ngomong amin, amin. Padahal dia ngomong di situ ya, kalau bahasa kita adalah I love you. Amin gitu ya. Anak kulu harusnya aku ingin makan nasi. Amin. Atau bahkan ada yang lebih lagi. Ini cerita nih. Cerita orang ke Arab ini. Ada yang bisa na'am, ada yang bisa la. Dua orang ini ke Arab. Nanti dia bagi-bagi. Kalau kamu ditanya bilang la ya. Nanti kalau saya ditanya bilang na'am. Apapun pertanyaannya na'am, apapun pertanyaannya kamu la. Ditanyalah dia kan. Hal anta ta'kul? Apakah kamu sudah makan? Na'am. Na'am katanya. Iya katanya. Enggak dikasih dia. Oh. Enggak dikasih makan. Apakah kamu sudah makan? La, lama. La katanya. Belum katanya. Oh. Azal harus. Kul makan katanya. Terus datang lagi. Hal anta syarik, apakah kau pencuri? Naam katanya kan, ditangkap dibekuk dia. Hal anta syarik, lah gitu ya. Selamat dia kan. Oke. Oh, gitu. Jadi itu pentingnya belajar bahasa orang ya. Kemanapun kita pergi pelajari bahasa orang. Ya. Ada ungkapan mengatakan man hafidha loghatan amin makrihinna. Siapa yang hafal bahasa suatu daerah,
dia akan aman dari olok-olokan orang kampung itu, orang daerah itu. Kita hafal bahasa Lombok Timur kita. Kita berkunjung ke KLU, bisa bahasa KLU, aman gitu. Tapi kalau kayak tadi, hanya bisanya la sama naam saja. Ditanya kamu mau makan? La. Mau makan? Naam, dikasih gitu, atau sebaliknya gitu. Nah, hal anta syarik, engkau pencuri? Naam katanya gitu. Dibekuk dia gitu. Oke. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi bahasa Al-Quran. Maka siapapun yang membaca Al-Quran ya mendapatkan pahala luar biasa. Bukan berarti setiap ungkapan bahasa Arab itu pahala. Kalau yang diungkapkannya adalah kata-kata jorok dengan menggunakan bahasa Arab, ya dosa tetap dapatnya ya. Nah, itu tergantung apa esensi ya, konteks yang dibicarakannya. Oke. Nah, mengapa kita wajib belajar bahasa Arab? Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Oke. Karena kita tidak akan pernah bisa sholat yang baik kalau kita tidak paham apa arti Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu gitu ya. Nah, sekarang ini siwak kita pelajari. Mudah-mudahan setelah ini nanti saya lihat kelas 11 ini punya siwak besoknya ya. Pak, satu siwak. Pak gitu. Oke ya. Kita dapat pahala, oke. Apa pahalanya? Suci mulutnya, diridhoi juga oleh Allah. Oke, siapa namanya? Nah, satu lagi, siapa yang rajin siwak, tidak akan bisa jin merasuki kita. Siwak ya. Niat apa? Itba'un nabi. Niatnya ikut Nabi. Itu niat utama ketika kita melakukan apa saja. Itba'un Nabi. Mau sholat ikut Nabi, gitu ya. Wudu ikut Nabi. Siwak juga ikut Nabi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.